Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Injil Lukas dan saat ini kita telah mencapai pasalnya yang ke-13. Saya mendorong Anda untuk mengambil Alkitab Anda dan mengikuti studi ini hingga berakhir. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Saudara Yosef, pertanyaan pertama saya, apakah gagasan utama dari pasal 13 ini? Dalam pasal ini, Tuhan berfokus pada pentingnya pertobatan dalam kehidupan nyata. Pasal ini dimulai dengan pembantaian yang dilakukan oleh Pilatus ketika dia membantai orang Galilea yang datang untuk mempersembahkan korban di Bait Allah. Setelah itu, pasal ini memberitahu kita perumpamaan yang hanya disebutkan dalam Injil ini, perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Kemudian, selanjutnya memberitahu kita tentang penyembuhan wanita lumpuh. Lagi, mujizat ini hanya disebutkan dalam Injil Lukas. Setelah itu, Amsal menceritakan kepada kita tentang dua perumpamaan yang juga disebutkan dalam Injil Matius dan Injil Markus, dan dalam Injil ini di pasal ini. Kemudian berbicara tentang perlunya masuk melalui pintu yang sesak. Dan akhirnya kita melihat Kristus berduka atas Yerusalem. Jika kita memberi judul pada 5 ayat pertama, akan menjadi perlunya pertobatan. Ya, Tidak ada pengganti pertobatan. Saudara Yosef, apakah arti dari pertobatan itu sendiri? tobat adalah perubahan pikiran dalam kehendak dan dalam tindakan. Perubahan dalam diri saya, cara berpikir terhadap dosa. Saya tidak menginginkannya lagi dan saya harus tahu bahwa dosa sangat buruk di mata Tuhan. Tapi tidak cukup hanya mengutuk dosa dalam pikiran saya. Saya juga harus benar-benar meninggalkannya. Mengubah pikiran diikuti dengan perubahan arah. Jadi saya tidak hanya meninggalkan dosa tetapi juga berbalik ke arah Tuhan. Karena pertobatan tanpa iman tidak ada nilainya. Sama seperti iman tanpa pertobatan tidak ada artinya. Baik, saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku padamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Di sini kita bisa melihat sebuah serangan teror. Dan juga boleh saya katakan sebuah bencana. Pilatus melakukan pembantaian dan menara di Siloam jatuh menimpa 18 orang. Apa yang Anda lihat dalam dua kejadian itu? Pertama-tama, seperti yang Anda katakan sebelumnya, dua bencana tersebut memiliki sumber yang berbeda. Salah satunya adalah Pilatus, orang yang kejam dan jahat, dan yang lainnya adalah bencana. Bukan hanya sumbernya saja yang berbeda, tetapi korbannya juga berbeda. Orang Galilea yang adalah penduduk desa,
Mereka dihina oleh orang-orang Yerusalem. Dan 18 orang tempat menara itu jatuh adalah orang-orang Yerusalem sendiri. Tapi tidak ada yang baik dari keduanya. Kita mungkin menganggap orang Galilea sebagai martir karena mereka dibunuh di dalam bait Allah saat mereka mempersembahkan korban. Dan banyak orang berpikiran sama. Tetapi Yesus mengatakan sesuatu yang berbeda. Dia berkata, sangkamu orang-orang ini lebih besar dosanya, jadi mereka adalah orang berdosa. Tapi bukan karena mereka adalah orang-orang berdosa yang lebih buruk, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dan mereka yang berada di Siloam berteduh di bawah menaranya. Hal itu adalah manifestasi agama. Secara umum menara adalah manifestasi keagamaan. Yesus tidak mengatakan bahwa mereka adalah orang berdosa yang lebih buruk. Mereka adalah orang berdosa tapi tidak lebih buruk dari yang lain. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, Yesus menekankan 2 kali dalam ayat ini. Bukan pada praktik keagamaan atau manifestasi agama, tetapi pada pertobatan. Orang Galilea melakukan praktik keagamaan dengan persembahkan korban dan tidak ada yang lebih baik dari itu. Yang lain memiliki manifestasi keagamaan sebuah menara di Siloam. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Tapi tidak, Tuhan mencari pertobatan. Di bagian ini kita melihat perlunya pertobatan. Sekarang mari kita beralih ke bagian kedua dari ayat 6 hingga 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia akan berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Apa yang Anda lihat dalam perumpamaan ini tentang perlunya memiliki buah? Ini adalah kelanjutan dari perumpamaan sebelumnya. Kebutuhan dan pentingnya pertobatan. Jadi apa yang dimaksud dengan buah? Jika kita bertanya pada Yohanes Pembaptis, dalam Injil Matius 3 dan dalam Lukas 3, dia akan memberitahu kita, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi buah yang diminta Tuhan adalah pertobatan. Tentu, hal yang paling sulit bagi manusia adalah bertobat karena mereka menyukai dosa. Lebih mudah baginya untuk melakukan tugas agama untuk menebus dosanya. Mempersembahkan korban, berpuasa beberapa hari atau untuk melakukan beberapa kewajiban agama, ini lebih mudah baginya karena dia menyukai dosa dan tidak siap untuk bertobat. Jadi bagian sebelumnya adalah penilaian individu. Tapi dalam hal ini adalah penghakiman nasional digambarkan dalam pohon ara. Seperti yang Yohanes Pembaptis katakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Tapi di sini Yesus tidak mengatakan pohon-pohon, melainkan pohon. Bangsa. Itu mewakili seluruh bangsa. Jadi pohon ara, seperti yang kita pelajari misalnya dari Yoel 1 ayat 7, melambangkan bangsa Israel. Di sini pohon ini yang merupakan bangsa Israel, Yesus selama 3 tahun penuh mencari buah dari pohon ara ini dan tidak menemukannya. Tidak hanya 3 tahun, tetapi kita dapat mengatakan bahwa itu adalah 3 era. Dan setiap era adalah 400 tahun. 400 tahun keputusan hakim, diikuti oleh 400 tahun pemerintahan raja. Kemudian 400 tahun dari nabi terakhir sampai Yohanes Pembaptis datang, itu adalah masa hening. Tuhan menunggu. Kapan mereka berbuah? Sebenarnya mereka tidak menghasilkan buah sama sekali. Seharusnya ditebang, tetapi penjaga kebun anggur yang penuh kasih dikatakan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, dan aku akan mencoba lagi. Dan upaya terakhir berlangsung selama 3 tahun. Dan 3 tahun pelayanan Kristus diikuti oleh kesempatan lain ketika Kristus berdoa ketika dia di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi dia memberi mereka kesempatan terakhir lainnya. Tetapi mereka tidak mendapat apa-apa darinya. Kemudian Titus datang dan menghancurkan kota, mengasingkan orang-orang, bahkan sampai hari ini mereka masih tercerai-berai. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Yesus bicara tentang wanita lumpuh di ayat 16 dan berkata, bukankah perempuan ini sudah 18 tahun lumpuh?
ia diikat oleh iblis dan harus dilepaskan, apakah ini adalah karena dia keturunan Abraham? Sebenarnya mungkin atau tidak bagi iblis untuk menimpakan penyakit pada tubuh seseorang yang beriman? Silakan Saudara Yosef. Saya ingin menarik perhatian pada angka 18 karena disebutkan 2 kali dalam pasal ini. 18 orang mati saat mereka duduk di dekat menara. Dan 18 tahun sejak iblis mengikat wanita ini. Sebenarnya kita dapat benar-benar melihat bahwa iblis terkadang memiliki otoritas dengan izin dari Tuhan. Pada beberapa tubuh orang percaya seperti Ayub dan juga Rasul Paulus yang diberikan duri dalam daging, utusan iblis untuk memukulnya. Tapi untuk dia, kita tidak tahu apakah dia memiliki iman untuk sembuh atau tidak. Tapi kita bisa melihat dengan jelas imannya di sini. Oleh karena itu, Tuhan menyembuhkannya dan mengupahi imannya. Kita tidak tahu bagaimana dia terikat atau mengapa terjadi. Tetapi kita tahu bahwa Yesus datang untuknya. Dan di bagian ini saya berpikir bahwa Tuhan mencoba menunjuk kemunafikan yang menjijikan. Penguasa rumah ibadat tidak berbeda dengan pohon ara. Keduanya memiliki daun tapi tidak ada buah. Dan pria ini sangat munafik. Seolah-olah dia adalah penjaga hukum. Beraninya engkau disembuhkan pada hari Sabat. Apa yang Yesus katakan kepada wanita itu? Dia berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dia tidak melakukan apapun dengan tangan. Apakah Tuhan melakukan sesuatu? Tidak pernah. Apa wanita itu melakukan sesuatu ketika dia disembuhkan? Tidak pernah. Tapi dia berpikir satu arah seperti jutaan orang beragama di seluruh dunia, mereka tahu tapi tidak mengerti. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Jadi ini terjadi di sinagoga. Wanita ini biasa pergi ke rumah ibadat dan dalam keadaan pincang dan kembali lumpuh. Ya. Dan ini membuat saya mengajukan pertanyaan, apakah melakukan praktik keagamaan dan menghadiri tempat-tempat ibadah memiliki peran dalam reformasi, pembaruan, atau perubahan? Akankah pergi dan berada dalam suasana rohani memastikan bahwa saya akan berubah? Saudara, jika kita kembali ke Yesaya pasal 1 dan juga Mazmur pasal 50, kita akan melihat gambar yang sama yang kita lihat sebelumnya dalam pasal ini. Orang Galilea mempersembahkan korban mereka berdosa tetapi tidak lebih buruk dari yang lain. Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 50, mulai dari ayat 16, "Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang kau lakukan, tapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Jadi pergi ke tempat ibadah adalah sesuatu yang dangkal. Sebenarnya tidak memiliki nilai sama sekali. Tetapi Tuhan adalah Dia yang menilik hati dan menciptakan yang baru, dan itulah yang diminta Daud. Dia berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Terima kasih Saudara Yosef. Sekarang izinkan saya untuk membaca ayat 18 hingga ayat 21. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Kedua perumpamaan ini telah disebutkan sebelumnya dalam Matius 13. Ya. Mengapa dua perumpamaan ini disebutkan dalam pasal ini dan apakah yang ingin Tuhan katakan kepada kita? Kedua perumpamaan itu hanya memberitahu kita tentang 2 gagasan. Gagasan pertama adalah keberhasilan yang nyata. Yang kedua adalah kerusakan internal. Bagaimana? Inilah tepat yang terjadi di kerajaan surga seperti yang disebutkan dalam Matius pasal 13. Bagaimana? Faktanya biji sesawi adalah biji terkecil dari semua biji yang diketahui dan akan ditabur oleh seorang Yahudi di kebunnya. Tetapi ketika tumbuh itu menjadi pohon besar. Katanya dalam beberapa bulan saja tingginya bisa mencapai sekitar 4 meter. Ada yang bilang, Anda bisa melihat pertumbuhannya hampir setiap hari.
Biji ini berarti tidak seperti kemarin. Kemarin jauh lebih kecil, tetapi terlihat hari ini. Dan ini adalah gambaran dari kerajaan surga. Di awal kitab Kisah Para Rasul, saat khotbah pertama, 3.000 orang diselamatkan. Dan selama khotbah kedua, 2.000 orang lainnya. Setelah itu jumlah orang semakin bertambah. Itu adalah kesuksesan yang nyata, tetapi banyak seperti Simon sang penyihir juga masuk ke dalam kerajaan surga setelah dia dibaptis. Dan seperti yang kita tahu, Simon diracuni oleh kepahitan dan terikat oleh kedurhakaan. Ini terjadi pada zaman para rasul. Ingat, di rumah yang besar ada bejana kehormatan dan beberapa untuk penghinaan. Maksud saya, burung-burung di udara yang disebutkan di sini, yang Yesus samakan dengan si jahat iblis, itu adalah kesuksesan yang nyata. Biji sawi tumbuh setiap hari, tetapi kita melihat kerusakan internal dalam ragi yang mengacu pada kejahatan di seluruh Alkitab. Seorang wanita menyembunyikan sepotong kecil ragi dalam makanan, sampai semuanya beragi dan bertambah besar. Itu mengorbankan kemurnian karena ragi mengacu kepada dosa. Terima kasih Saudara Yosef. Setelah itu dia berbicara tentang pintu yang sesak di Ya. ayat 22. Ayat-ayat dari 22 hingga 30. Ya, Saya ingin tahu apa yang Yesus katakan tentang pintu yang sesak itu. Apa ciri-ciri pintu sesak? Apa sebabnya? Tuhan berbicara tentang pentingnya masuk melalui pintu yang sesak. Pintu sesak memungkinkan Anda sendirian masuk. Jadi, jika Anda memiliki beban, pintu sesak tidak akan mengizinkan Anda dan beban Anda untuk masuk. Jika ada seorang bersama Anda, pintu tidak akan mengizinkan kalian untuk masuk, hanya satu yang diizinkan. Itu sebabnya banyak orang terhalang untuk datang kepada Kristus karena mereka terikat pada dosa dan berhala tertentu. Saya akan masuk dengan berhala sendiri. Tidak. Anda harus meninggalkan berhala Anda lalu Anda Atau masuk. saya akan masuk dengan perbuatan baik? Atau saya akan masuk dengan perbuatan baik. Atau saya akan masuk dengan yang saya kasihi. Misalnya Herodes tidak punya masalah untuk masuk, tetapi dia belum siap untuk meninggalkan Herodias. Tidak, Anda harus masuk sendiri. Tidak, saya tidak akan masuk sendirian dan meninggalkan Herodias. Maka Anda tidak akan masuk. Pintunya sesak. Sebaliknya dengan pintu lebar yang menerima semua ideologi di dunia, mereka semua sama. Buddha seperti Konfusius, seperti Kristus, semua orang pada agamanya sendiri. Faktanya inilah yang kita lihat akhir-akhir ini dan dikhotbahkan dari atas panggung. Ini sangatlah menyedihkan. Namun firman Tuhan tetap sama, menyatakan bahwa pintu itu sempit. Dan jalannya sulit jika ingin memilih hidup. Ada pintu lebar dan jalan yang lebar tapi menuju kebinasaan. Anda memilih apa yang Anda inginkan. Terima kasih. Berbicara tentang pintu sempit, ketika Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata padamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jadi, setelah masa kasih karunia ini berakhir, Ya, dan tahun perkenanan Tuhan sudah lewat, saya ingin jawaban ya atau tidak. Apakah ada sebuah kesempatan bagi siapapun dalam iman Kristen setelah pengangkatan gereja? jawabannya adalah satu kata. Tidak, tidak, dan tidak. Apa dasar Alkitabnya? Matius 25 ketika Yesus berbicara tentang gadis bijaksana dan bodoh, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke perjamuan kawin, lalu pintu ditutup, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu. Jadi apakah dia menginginkan mereka masuk? Mereka adalah gadis-gadis dan niat mereka baik. Mereka pergi membeli minyak dan menunggunya lama. Berapa banyak gadis bodoh yang masuk? Jawabannya tidak ada. Saat Tuhan menjawab, aku tidak mengenalmu. Kisah yang sama di sini. Kita baca cerita yang sama bahkan lebih buruk dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. Dan itu sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percayakan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percayakan kebenaran dan suka kejahatan. Saya pikir juga jelas dalam Wahyu 3 ketika Tuhan memuntahkan kekristenan dari mulutnya. Dan jika Kristus muntah seperti yang dikatakannya kepada malaikat Laodikia, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dia akan memuntahkanmu dari mulutnya. Kita tahu bahwa yang kembali muntah adalah anjing. Tetapi Injil Kerajaan setelah pengangkatan gereja ditunjukkan kepada yang lainnya dari bangsa-bangsa yang belum mendengar Injil sampai sekarang dan mereka yang berada di luar dari iman kekristenan.
Sebenarnya orang-orang Yahudi yang saleh lainnya akan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sayangnya saudara ayat saya mendengar seseorang berkata, kamu bukannya untuk orang bukan Yahudi dan orang Yahudi, jadi bukanlah untuk orang Kristen. Seolah kita adalah orang-orang yang dekat. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menutup dan tidak ada yang membuka. Dan Benar. Dia membuka dan tidak ada yang menutup. Sudah 2000 tahun sejak pintu dibuka untuk orang Kristen dan kita memanggil dan meminta semua orang yang mendengar kata-kata kita untuk mempercepat. Tetapi setelah Tuhan menutup pintu, dapatkah Anda mengatakan kepadanya, buka untuk saya? Setelah Karena tahun perkenanan Tuhan hanya sudah akan selesai. ada hari pembalasan. tepat. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dari ayat 32, jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini, besok, dan lusa aku harus meneruskan perjalananku sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Tolong jelaskan ayat-ayat ini. Silakan Saudara Yosef. Pertama, siapa serigala itu? Dia adalah Herodes. Dan kata-katanya jelas, pergilah tinggalkanlah tempat ini. Karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Omong-omong di awal pasal ini kita bertemu seekor anjing. Dan pada akhirnya kita bertemu serigala. Anjing itu Pilatus, dan saya tidak menghina. Tapi ini adalah bagaimana dia digambarkan dalam Mazmur 22. Dia adalah orang bukan Yahudi. Dia bukan orang Yahudi. Lepaskan aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Dan sebenarnya orang jahat ini menganggap bahwa Kristus adalah benar. Dan kemudian dia membuat dia dicambuk dan disalibkan. Tidak, saya tidak berpikir bahkan anjing akan melakukan itu. Tapi di akhir pasal ada serigala. Bukan. Ciri-ciri atau sifat rubah yang dia tangkap dan buru. Faktanya, Herodes menyambar saudara iparnya, Herodias. Dan juga memangsa Yohanes Pembaptis karena ia berkata padanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Saya belum pernah melihat anjing yang mencintai atau berteman dengan serigala. Tetapi dalam Lukas pasal 23, mereka sepakat bersama. Herodes dan Pilatus sepakat bersama dan menjadi teman karena Yesus Kristus. Adapun ayat itu sendiri, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan. Yesus melakukan hal-hal yang baik. Dia tidak melakukan apa-apa yang membuat Herodes ingin membunuhnya. Mengapa ia ingin membunuh Yesus? Izinkan kita kembali ke ayat terakhir untuk mengetahui alasan dari kata-kata ini. Mengapa Yesus mengatakan itu pada mereka. Silakan. Dari ayat 31, silakan. Apa yang mereka katakan kepadanya? Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Tepat. Herodes ada di Galilea. Herodes ada di Galilea. Mereka meminta dia untuk meninggalkan Galilea dan pergi. Menemukan kota lain. Ya. Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku melakukan perbuatan baik. Lihat, aku mengusir setan. Dan melakukan penyembuhan. Yesus tidak melakukan apa-apa. Selain itu, dia mengajar dan juga melakukan perbuatan baik. Dia mengusir setan dan melakukan penyembuhan untuk semua penyakit. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok. Hari ini saya sembuh dan besok saya akan disalibkan. Salib ada di depanku dan pada hari ketiga aku akan disempurnakan. Benar. Jadi Kristus selama hidupnya melakukan penyembuhan dan mengusir setan. Dan ketika esok datang, salib ada di depan dia untuk mati. Dan pada hari ketiga, dia disempurnakan oleh kebangkitan dari kematian. Setelah itu, dia berkata, aku harus meneruskan perjalananku sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Seolah dia ingin berkata, aku tidak akan mati di Galilea atau di tangan Herodes. Tetapi aku akan pergi ke Yerusalem dan mati di sana. Mengapa? Karena seorang nabi tidak dapat binasa di luar Yerusalem. Dan saya pikir setelah itu, Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali, aku rindu tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Otoritas Kristus muncul di sini. Dia menentukan di mana dia akan mati. Ya. Bukan di Galilea, tetapi di Yerusalem. Juga dia menentukan kapan dia pergi untuk membangkitkan pada hari ketiga. Dialah yang menjalankan kejadian dan mengawasi pengelolaannya. Dia tidak pernah didominasi. Dia adalah yang dominan yang mengatur kejadian. Dia dibebaskan oleh tujuan.
yang ditentukan dan pengetahuan sebelumnya tentang Allah. Anda mungkin ingat ketika kita mempelajari Lukas pasal 9 dalam peristiwa transfigurasi. Musa dan Elia sedang berbicara dengan Kristus tentang jalan keluarnya yang akan dia capai, tidak di sembarang tempat, Di Yerusalem. di Yerusalem. Jadi di sini Yesus menegaskan bahwa kematiannya akan terjadi di luar gerbang Yerusalem. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita berpikir Yesus akan berpikir tentang orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan sebagai martir karena mereka meninggal saat beribadah. Tapi kita menemukan dia menyatakan bahwa mereka adalah orang berdosa dan mereka perlu bertobat. Yesus menekankan pertobatan lebih daripada praktek kegiatan yang terlihat dan penampilan rohani. Benar. Kita melihat bagaimana pertobatan adalah perubahan dalam pikiran, kehendak, dan jalan berada di sisi Tuhan. Tidak peduli seberapa buruk iblis bisa menghancurkan korbannya, tapi kehadiran Yesus dalam kejadian membuat semua perbedaan. Jika Putra membebaskanmu, kamu benar-benar bebas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, di depan panggilan Yesus untuk masuk melalui pintu yang sempit, saya harus memberitahu Anda untuk masuk melalui pintu sesak. Berarti bahwa Anda tidak dapat membawa dosa-dosa Anda. Anda tidak dapat membawa perbuatan baik Anda, juga tidak ada perantara. Karena masuk melalui pintu sesak mengharuskan Anda untuk datang sendiri dan yakin akan kecukupan dari pribadi Kristus dan kecukupan dari pekerjaannya di kayu salib. Anda tidak bisa menjalin hubungan dengan Tuhan sementara Anda menyimpan dosa-dosa. Anda tidak dapat menjalin hubungan dengan Tuhan dengan menggantungkan diri pada perbuatan baik dari Anda sendiri. Anda tidak bisa masuk melalui pintu sesak dan menjalin hubungan dengan Tuhan sementara Anda memiliki perantara untuk memasukkan Anda. Karena ada satu Tuhan dan satu perantara antara Tuhan dan manusia, yaitu Kristus. Anda dapat masuk melalui pintu yang sesak hanya bergantung pada pribadi Kristus, pendamaian Kristus, dan jika Anda mengabaikannya, tidak akan bermanfaat bagi Anda untuk hadir dalam atmosfer rohani apapun atau untuk terlibat dalam kebaktian gereja apapun. Sebentar lagi pintu akan tertutup dan ketika pintu tertutup tidak ada kedatangan ataupun penerimaan. Maka Anda akan menangis dan tidak mungkin Anda masuk, tidak akan ada tempat. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendiri yang akan menanggungnya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.